Jadi ada satu kunci yang saya tekankan kemarin. Ini permintaan saya pribadi ke para founder yang lain. Kalau company punya ini, baru kita terima. Kalau tidak, forget it. I don't wanna do it. Oke, so maybe Anda sudah dengar saya membuat namanya Idea Cloud. Ya, jadi Idea Cloud ada 4, mulai dari conference, kemudian incubator, kemudian performance, kemudian venture. Nah, Idea Cloud Conference udah lewat. Kemudian sekarang kita lagi memulai Idea Cloud Incubator. Mulai dari tanggal 11 Oktober. So, it's a 3 months program untuk belajar menjadi seorang pebisnis. Nah, menariknya adalah ketika kita ngomongin tentang performance. Performance ini adalah sebuah digital marketing, semacam seperti agency begitu, tapi saya nggak mau masuk ke dalam ranah agency. Jadi, ICP hanya dibuat untuk diperbantukan ya, istilahnya diperbantukan ke company-company yang lolos dari incubator dan siap untuk diinvest oleh Idea Cloud Venture tadi. Nah, kemarin ketika saya sedang berdiskusi dengan para founder yang lainnya, kita punya kriteria untuk menerima company-company apa saja sih yang mau kita bantuin secara digital marketing. Jadi, maybe this story ini akan membuat video ini akan membuat Anda tahu latar belakang atau cara berpikir kami semua di belakang itu seperti apa. Oke, ini benar-benar insider secret, guys. Oke, so yang ikutan incubator ada I think hampir 200 orang. Kalau kita mau menerima sebagai agency, tiba-tiba kita punya klien 200 company. Which is impossible juga buat kita untuk ngerjain itu semua. Ngerjain satu pertama aja udah kayak oke, satu, habis itu dua, habis itu tiga, habis itu 10. But 200 is like kayak impossible. So, kita menentukan strict rule siapa yang mau kita bantu. Karena apa? Karena yang kita bantu harus berhasil. Itu kuncinya. Kalau kita bantu hanya untuk posting upload foto di Instagram aja, kayaknya nggak usah kita bantu, Anda sendiri ngelakuin itu juga bisa kan. So, nggak perlu bantuan dari ICP ataupun network yang lainnya. Jadi ada satu kunci yang saya tekankan kemarin. Ini permintaan saya pribadi ke para founder yang lain. Kalau company punya ini, baru kita terima. Kalau tidak, forget it. I don't wanna do it. Oke, karena reflect back ke company yang saya bangun berhasil dan company yang saya bangun tidak berhasil dan company yang saya bangun yang masih so-so aja. Garis benang merahnya itu clear banget bahwa fitur atau elemen yang satu ini nggak ada. Oke, so kalau Anda belum tonton video saya kemarin, please tonton. Content creator harus tonton ini. Ya, jadi itu videonya. Intinya satu, saya hanya mau memilih sebuah company untuk dibantu. Kalau company tersebut memiliki story yang kuat. Karena apa? Karena digital marketing adalah menjual, sebenarnya membuat orang lain pengen dan akhirnya membuat orang lain tertarik dan akhirnya menginginkan produk Anda. Tetapi yang dijual adalah story, bukan produk. Nah, story bisa bermacam-macam. Story bisa dari produknya, bisa dari foundernya. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang kayak, dan aku mau dong dibantuin ini. Aku punya produk ini, ada produk skincare, ada produk kosmetik, ada produk macam-macam, chemicals, ada kemarin chemicals, ada ini, ada itu gitu kan. Satu yang saya cari, founder story-nya atau story of the brand-nya apa ya yang bisa orang itu bayangin Anda mau meluncurkan sebuah film, movie. Kira-kira penonton bakal antusias nggak membeli tiket Anda untuk nonton cerita itu? Itu mindset-nya seperti itu, fundamental mindset-nya seperti itu. Kalau sampai orang lain itu, wah seru banget nih, Dan film kapan muncul nih, gue lagi nungguin banget nih. Nah, itu kena berarti. So, digital marketing is easy. Kita cuma menggunakan, Anda bilang iklan di Facebook, iklan di Instagram. Ya, tapi apa story-nya yang mau diiklankan? Mengiklankan itu artinya apa? Menyebarkan story dengan cara membayar. Kan cuma itu aja ya. Anda membuat story dalam bentuk video atau apapun itu, ceritanya orang lain paham, itu disebarkan masif banget sehingga orang lain membicarakan story Anda dan akhirnya menjadi viral dan orang menginginkan produk Anda semakin luas lagi. Basically simple banget sebenarnya. Ya, di belakangnya of course ada manajemen operational, bangun jaringan, bangun distribution dan sebagainya. Itu ketika Anda belajar di incubator semuanya akan belajar kayak begitu. Tapi garis benang merahnya nih di ICP atau digital marketing agency atau performance kita adalah itu tadi. What is your story? Kalau Anda tidak menemukan story, maka Anda akan menjual produk. Kalau Anda
cuma menjual produk, maka kompetitornya banyak. Ngapain saya harus beli produk Anda? Saya mau beli story, I don't buy products. I want to buy story, gitu kan. Kenapa orang beli menanti coba? Kemarin habis dinner bareng Cehian di acara Idea Cloud Conference. Everyone talk about story, bukan produk. Karena kalau minum teh, kita nggak kekurangan minum teh. Minum kopi, kita nggak kekurangan minum kopi. Udah banyak sekali kopi-kopi yang baru gitu kan. So, why? Maybe story-nya sesimpel kayak, oh ini minuman lagi ngetrend nih. It's a story. Tapi kalau minuman lagi ngetrend, story-nya short. Karena habis itu trennya lewat, ya minuman ini tidak lagi jadi trend. Maka akan pendek. Umurnya akan pendek. Habis itu ya, maybe yang dilakukan gini. Yang dilakukan adalah ketika Anda membuat story, minuman ini adalah minuman kekinian, maka yang terjadi adalah banyak orang akan mencoba. And some of them akan balik repeat order karena mereka sudah tahu dan akhirnya mereka cocok. Jadi, tren itu digunakan atau story itu digunakan untuk menjaring secara sesaat. Jadi menjaring secara sesaat, begitu trennya udah lewat, ya sudah, yang dijaring tadi ini, oke, paling nggak ada 1-2 orang yang balik rutin dan akhirnya itu menghidupi company-nya. Ya, jadi, balik lagi adalah, kalau Anda jualan baju misalkan, why jualan baju ini? Story-nya apa? Karena kalau saya mau pergi ke mall gitu, cari kaos gitu juga banyak banget kan. Jadi nggak usah beli produk Anda yang harus order online, kemudian ada ini, ada itu, dan sebagainya. Kalau saya lagi jalan-jalannya beli, kalau nggak beli gitu. So, why? Balik lagi itu teman-teman. Jadi, founder story is crucial. Rumusnya adalah founder story, and then habis itu kalau misalkan perlu ya, oke, product story. Habis itu kita as a digital marketing atau penjual atau sales whatever gitu, bisnis online atau apapun itu. Ini adalah sebuah proses untuk menjual the whole story. Kemarin tim saya menjual buku saya, List Building Black Book as you know it, right? Ketika saya mengubah iklan di depannya menjadi a different story, tiba-tiba kreatif kita meningkat, kliknya, CTR-nya meningkat 500-600%. Itu kan gila banget ya, meningkat 5-6 kali lipat jumlah kliknya. Hanya mengubah story di depannya aja, kreatifnya lah. Ada bilang kreatifnya lah. Kalau ada orang iklan, Anda tahu kreatifnya lah. Produknya apa? Same thing guys, tetap buku. Oke, List Building Mastery. Kemudian buku saya, tetap. Tapi ya diubah cuma story-nya doang. Nah, ini kekuatan story seperti itu. Kemarin ketika kita ada acara Idea Cloud Conference, kita baru pembukaan incubator. Rame banget. Jadi di pagi hari itu rame banget, tapi setelah hari kedua agak siang, hari kedua agak siang, itu penjualan mulai berhenti. Nah, partner saya, Coach Robi, bertanya, Dan, ini kenapa ya? Kok banyak orang yang belum join ya? Padahal mereka sudah ikutan VIP Idea Cloud Conference, di mana Idea Cloud Conference VIP ini berarti kalau mereka ikutan incubator, tiket VIP-nya dikembalikan. Kalau nggak salah seperti itu, saya kurang ingat, tapi intinya adalah seperti itu. Mereka dapat kayak voucher something gitu kan. Saya bilang ke Coach Robi bahwa, Coach, I need feedback dari market. Feedbacknya apa nih? Kenapa mereka nggak beli itu harus ada feedback? Karena saya selalu menganalisa feedbacknya. Dan tidak berapa lama kemudian ada feedback masuk. Ada yang bertanya, Coach, itu emang dapat apa aja sih? Materinya apa aja sih? Oke, kita jadi langsung, oke, this is one good feedback. Kita nggak punya feedback, jadi satu feedback aja udah good feedback, kan. Sebelumnya kita bicara tentang incubator, itu bisa membantu Anda belajar bisnis dari A sampai Z, diajarin oleh mentor ini, dan sebagainya. And all those things lah. Nah, ketika ada yang nanya kayak begitu, suddenly kita minta waktu nih ke tim yang menyelenggarakan Idea Cloud Conference. Kita minta waktu ya, Coach Robi kasih waktu 2 menit aja untuk menyampaikan materi apa saja yang akan dipelajari during Idea Cloud Incubator. Perharinya apa saja, jamnya apa saja, siapa mentor yang mengajarnya. Jadi 2 menit itu ditayangkan di layar, kemudian Coach Robi bercerita bahwa ada Pak Hermanto Tanoko, ada Coach Robi, ada saya, ada Belinda yang akan ngajar dan ada schedule-nya, semua orang bisa ngebaca. Oh, oke, materinya ini, dan sebagainya. Kayak begitu. Tiba-tiba penjualan langsung naik. Gitu. So, saya bilang ke tim saya, tim ICP saya bilang, guys, lihat nih, dari kemarin sampai hari ini, yang dijual apa? Same thing, incubator. Kenapa bisa ada lompatan, turun lagi, ada lompatan lagi? Why? Nah, sebagai orang marketing, Anda harus melihat apa, ini apa, yang terjadi ini apa. Bukan cuma, kok sepi ya, dan sebagainya. But why ini terjadi? Yang pertama adalah hype awal, kayak, aku mau belajar dan sebagainya. Habis itu,
Orang-orang yang optimis udah habis. Tinggal orang-orang yang logik. Dan sisanya orang-orang yang skeptis. So, orang-orang yang logik, mereka akan bertanya kayak, gue dapet apa ya? Detailnya apa ya? Siapa ya yang ngajar ya? Mereka bener-bener kayak harus dikasih data, fakta, semuanya kayak begini. Barulah kita ubah story-nya, kita kasih data, fakta, kita kasih schedule dan sebagainya. Orang-orang yang logik ini akan join, gitu. Tinggal sekarang orang-orang yang skeptis. Well, jadi itu adalah flow. Makanya kalau kemarin saya ikutan di acaranya Russell Brunson ya, di Amerika, di Funnel Hacking Live, saya ikut tahun 2019. Strateginya sama. Ya, hari pertama dia hype. Itu untuk orang-orang yang kayak gain banget. Dia jualan kelasnya dia 25.000 US dollar. Crazy enough, right? 300 juta. Jadi kalau ada ikutan inkubator saya dengan harga sekarang itu cuma 14,8, super cheap banget. Like berapa? 1/20. 1/20 is very cheap, guys. Like kayak cuma bayar 5%, diskon 95%. And materinya saya mendeliver hal yang kurang lebih mirip. Oke. So anyway, balik lagi tadi. Jadi hari pertama Russell Brunson akan membuat kelasnya itu hype banget, seru banget, lompat-lompat, excited banget. Jadi orang akan join, orang-orang yang optimis akan join. Hari kedua dia menghandle orang-orang yang logic. Jadi reasonnya, value-nya, semuanya itu di-create sedemikian rupa sehingga kayak, oke, I feel stupid kalau saya nggak ngambil kelasnya dia. Dan di hari ketiga adalah dia hajar yang fear, dia hajar orang-orang yang traumatic, dia hajar orang-orang yang pesimis semuanya, kayak kayaknya gue nggak sanggup deh ikut kelas kayak begini, I don't have, duit saya juga udah habis dan sebagainya. Orang-orang yang kayak begitu dihajar di hari terakhir. Jadi 3 hari itu bener-bener memang disusun keren banget ya eventnya. Kalau di Indonesia saya ngerasa bahwa semuanya ya begitu aja. Tapi kalau itu bener-bener kayak hari pertama hype banget, hari kedua logic banget, hari ketiga bener-bener untuk menghajar orang-orang yang skeptis dan loyo. So, the whole thing, produknya sama guys. Yang beda apa sekarang? Story-nya, cara pembawaannya, itu pengemasannya yang diubah. So, sekarang balik ke Anda sekarang. What is your story? Kalau Anda bilang saya jualan casing handphone. What is the story, guys? Orang nggak kekurangan casing handphone kok di dunia ini. Kenapa harus beli di Anda? Kalau Anda beli, jual kaos, jual makanan, jual pastry, jual apapun itu. What is the story? Apa? Makanan ada story-nya kok. Boba gitu ada story-nya semua kok. So, why orang harus memperhatikan Anda? Itu PR Anda. Thank you guys. See you in the next video. Bye-bye.